Oke, udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut video yang kemarin, saya mau ngasah pisau bowie, golok bowie. Ini kemarin yang bahannya saya bilang FG10. Ini kita coba asah. Ini bilahnya sudah ramping ya, ramping dari sisi sini ke sini sudah ramping. Jadi kemungkinan saya ngasahnya cuma dikit ya di matanya. Saya buat micro bevel. Saya pakai batunya ada 3 nih. Ini Sapton 1500, 5000, finishing di 8000. Oke, kita asah. Oh ya, kenapa saya pakainya batu-batu ini ya? Ini kan dia kalau bilang bajanya kelasnya kelas lumayan lah kalau buat saya gitu. Jadi saya nggak mau badannya itu baret. Jadi saya mulai dari grid yang 1500 saja. Jadi menghindari baret dan biar lebih cepat ngasahnya. Jadi 3 batu ini kita coba. Oke, kita mulai ngasah dari yang pertama di grid 1500. Ya, enaknya di batu ini sudah ada tatakannya, jadi ya udah enak lah gitu. Pakai ini aja yang enggak berat. Kita buka. Ini udah lama nih nggak dipakai, jarang banget saya pakai nih 1500. Karena apa ya, sayang aja. Ini batu ini kayaknya nggak beredar di Indonesia. Yang beredar ya seperti ini, yang satu lapis gitu. Oke, kita mulai. Oke, sekarang lanjut lagi. Tadi dari grid 5000 kita lanjut ke grid 8000 ya. Nah, ini grid 8000 Sapton. Dia warnanya hijau. Ini jar terserang yang 8000 itu sama yang 12000 itu jarang banget saya pakai. Jadi khusus buat bila-bila tertentu aja baru saya pakai. Oke, kita asah.
Oke, ini sudah saya asah barusan di grade 8000 terakhir. Ini belum saya stropping, saya pengen lihat matanya dulu. Jadi saya cerita dikit ya, bilahnya saya bukan berapa kali ya, emang udah agak sering juga ngasah produk dari si Pinang Workshop, Pinang ya, dari produk Pinang. Emang rata-rata dia matanya itu udah jadi ya, kita jadi nggak usah bikin mata baru, paling ikutin mata yang ada, dan badannya juga udah rata-rata tuh udah ramping, jadi kita nggak bisa terlalu turun ngasahnya. Kalau dia kita terlalu rebah gitu, otomatis badannya langsung kena nih, kayak gini-gini nih langsung pada kena. Jadi diusahain ngasahnya ya udah pas matanya aja kayak ini, mungkin cuma berapa mili kali dari, kalau ada yang bisa kelihatan. Bentar saya coba, nggak kelihatan kan. Nah ini tipis semua, beneran tipis semua, dari badannya itu tipis banget. Padahal kalau dia lihat tadi saya udah lumayan apa, sudutnya lumayan rendah ya, udah agak turun gitu. Nah itu, ini hasilnya kayak gini. Nah ini kalau kelihatan tuh jadi tipis semua. Emang seperti itu. Jadi kalau kita terlalu rendah ya badannya ntar pada baret. Makanya tadi saya asanya kan dari tingkat awalannya saya pakai 1400 Subton. Jadi seandainya tangan saya goyang, badannya nggak kena. Nah itu, ini wilayahnya. Kita coba di kertas ya. Insya Allah sih udah, kalau aku raba sih udah tajam, walaupun kurang ada gigitnya dikit. Tapi harus oke lah tuh. Ini kalau kena saper nih FD keren banget nih. Tapi ada yang suka, ada yang enggak. Nah ini kita coba di kertas ya, harusnya lancar, harusnya. Ini belum saya stropping. Nah rasain dia tuh garing banget. Garing itu saya coba sentil ya, nggak tahu nih sentil. Bila yang cenderung tua biasanya dia garing. Dibuat kertas itu kring gitu. Mungkin kalau ada yang bisa denger, tapi agak susah ya dengerin ya. Ini sebenarnya cukup lah buat sembelih kayak gini. Tinggal lain itu tergantung apa, posisi kepalanya, renggangannya, segala macamnya. Saya asal tadi berapa menit ya, nggak tahu, lupa aku. Tapi nggak terlalu lama ya, karena kan dia matanya udah jadi. Yang bikin lama itu biasanya kalau baja yang keras itu ya pas nyari matanya. Kalau begitu udah kena mata ya udah, kita tinggal ngalusin, ibaratnya gitu. Tinggal ngalusin yang udah ada, jadi nggak terlalu berat, walaupun secara kekerasannya dia lumayan keras sih, karena emang lawannya juga kan saya pakainya batu yang agak lumayan, jadi ibaratnya lawannya setimpal, jadi is oke lah walaupun ada waktunya. Tapi dibanding kita pakai yang lain gitu, kita menghemat waktunya lumayan banyak, makanya saya pakai batu yang ini, alasannya itu. Sekian, saya rasa produknya is oke. Dia tahan karat, tajamnya lumayan, walaupun kalau dibandingin Elma kayak masih di bawah. Tapi balik lagi ke nanti ke makernya sih. Kalau makernya dapat ramuan yang pas, HT-nya bagus, yang bisa bagus mungkin itu. Kurangannya apa ya? Kekurangannya mungkin masih jarang orang pakai kali kekurangannya. Kalau Elma sih udah terkenal banget, jadi orang banyak yang pakai, walaupun sama-sama di anti karat. Beda berapa tadi saya sebelumnya di tabel kan terlihat tuh. Ya sekian. Oke, yang mau bikin, saya rasa ini lumayan saya rekomendasi apa, yang nggak mau ribet sama karat gitu, yang nggak mau, yang kurang rajin, bolehlah coba-coba baja FG10 keluaran dari Jepang. Ya sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ada nambah dikit, ini tadi belum saya stropping, saya mau coba stropping. Kira-kira ada perbedaan secara spek nikan apa enggak? Teoriku sih harusnya ya begitu dia biasanya di grid-grid tinggi kan, harusnya si bulu-bulu gram-gramnya itu udah lepas. Jadi harusnya teori nih, kalau ada pendapat lain ya monggo, nih teoriku. Jadi begitu dia di grid 8000 kan dia udah halus tuh, harusnya gram-gramnya itu ya udah lepas gitu, nggak ada yang tersisa harusnya, kalau ngasanya bener. Kalau kecuali ngasanya salah, ngasanya nggak teliti, mungkin bisa ada yang masih nempel-nempel gitu bisa. Tapi kalau dia udah grid tinggi harusnya gramnya sudah lepas. Kecuali kita ngasah di grid rendah, gram-gramannya tuh masih kasar ya, biasanya dia harus dibantu stropping untuk lepas. Itu pendapat sih ya, monggo kalau yang lain pendapat, saya nggak memaksakan tuh. Ini bedanya nggak banyak ya, cuma ya dikit banget sih bedanya, nggak banyak ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.